Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, saya Liawati. Klien dengan penyakit kronis atau kecacatan. Kelompok penyandang penyakit kronis atau kecacatan dapat diobati di rumah sakit atau pusat rehabilitasi. Kelompok-kelompok semacam itu sangat penting mengingat stres yang ditimbulkan oleh pemula kecacatan atau penyakit jangka panjang. Mereka harus menghadapi perubahan gaya hidup, perasaan kehilangan kendali, dan perpisahan fisik dari anggota keluarga, teman, atau lingkungan sekitarnya. Sedangkan jenis kelompoknya, kelompok dapat memberikan pendidikan dan informasi tentang masalah yang berhubungan dengan kesehatan dan membantu klien menghadapi masalah psikologis seperti kehilangan identitas, kemarahan, dan proses berduka. Kelompok juga dapat memberikan dukungan dan membantu pemecahan masalah. Dua populasi kelompok cukup lazim adalah penderita AIDS dan kanker. Sedangkan penyaringan biasanya paling baik untuk membantu kelompok homogen berdasarkan satu penyakit tertentu. Karena penyakit atau kecacatan adalah penyebut umum tentang yang menjadi perhatian pasien. Pemimpin harus sangat memikirkan siapa yang diizinkan masuk kelompok dan harus sangat peka terhadap kondisi klien. Maksudnya di sini pemimpin tidak asal-asalan memasukkan anggota untuk masuk ke dalam kelompok ini karena tidak semua orang bisa mengikuti dari kelompok. Sedangkan ukuran grup dan durasi sesi, besar kecilnya kelompok ini bervariasi sesuai dengan tujuan. Sedangkan kalau durasi dari kelompok ini, mereka bertemu selama 1,5 jam sampai 2 jam. Anggota kelompok biasanya memiliki banyak pemikiran dan perasaan untuk dibagikan. Sedangkan keahlian khususnya yang pertama yaitu berusaha dengan perasaan yang kuat. Sedangkan yang kedua, membuat anggota fokus pada aspek kehidupan lainnya. Yang ketiga, membiarkan anggota menjadi ahli. Yang keempat, memotong. Maksudnya memotong di sini yaitu anggota kelompok boleh memotong pendapat dari anggota apabila anggota itu mendominasi pemikiran dari kelompok itu. Yang kelima yaitu menjadikan berpengetahuan. Dan yang keenam yaitu memahami konsekuensi psikologis dari perawatan di rumah pusat. Oke, saya Sri Sudarsi. Saya akan menjelaskan presentasi selanjutnya, yaitu korban pelecehan seksual. Pelecehan seksual terhadap anak-anak dan remaja merupakan masalah kesehatan mental yang signifikan. Untuk membantu orang sembuh dari pelecehan, kelompok untuk penyintas dibentuk remaja dan orang dewasa di tempat seperti pusat kesehatan mental, tempat perlindungan pelecehan, dan pusat obat dan alkohol. Orang yang selamat dari pelecehan seksual kemungkinan besar mendapat manfaat dari salah satu dari dua jenis kelompok, yaitu dukungan atau terapi. Saat membentuk kelompok yang menangani pelecehan, pemimpin harus mempertimbangkan tingkat keamanan calon anggota. Usia minimum harus 12 tahun. Wawancara individu dengan pemimpin sebelum sesi kelompok pertama sangat penting dalam kelompok orang yang selamat. Anggota harus diberitahu tentang tujuan kelompok, tujuannya, frekuensi dan lamanya sesi, aturan pada masalah mereka. Wawancara harus menjadi waktu bagi calon anggota untuk memutuskan apakah mereka siap berada dalam calon kelompok terapi. Kemudian ukuran kelompok. Kelompok-kelompok ini cukup kecil, lebih dari 6 anggota dan seringkali sedikitnya 3 atau 4, tergantung pada anggota, usia mereka, dan tahap penyembuhan mereka. Kemudian durasi sesi. Sesi harus berlangsung 2-2,5 jam untuk memberikan waktu bagi anggota untuk pergi ke tingkat yang lebih dalam dan memiliki cukup waktu untuk keluar dari rasa sakit. Yang kemudian yaitu jumlah sesi. Pekerjaan yang selamat dalam kelompok mungkin membutuhkan sesi, namun mereka rasa sakit dan kesusahan yang mungkin dialami para penyintas
penting untuk menjaga anggota tetap termotivasi untuk menangani masalah. Kami menyarankan untuk membuat grup dengan waktu terbatas, yaitu 6 atau 8 minggu, meskipun kelompok tersebut kemungkinan besar akan berlanjut lama berbulan-bulan. Kemudian tolak ukur untuk memungkinkan anggota untuk menilai kemajuan mereka dan memutuskan apakah mereka ingin melanjutkan atau beristirahat. Kemudian keahlian khusus. Pemimpin kelompok harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang masalah seputar dan dari pelecehan seksual. Kemudian pemimpin kelompok bekerja dengan satu anggota pada satu waktu. Kelompok terapi untuk penyintas fokus secara dalam pada rasa sakit anggota individu. Kemudian, pemimpin yang paling terampil pun tidak akan efektif dalam mencoba mengatasi rasa sakit yang parah dari 4 atau 5 anggota kelompok secara bersamaan. Kemudian, kelompok perceraian. Kelompok untuk mereka yang bercerai terbagi menjadi 2, yaitu kelompok pemulihan dan kelompok awal. Kemudian kelompok pemulihan yaitu membantu orang yang merasa bahwa mereka tidak sendirian dalam kesedihan atau perceraian mereka. Kelompok pemulihan biasanya merupakan kelompok jangka pendek, berlangsung 6-8 kali pertemuan. Kemudian kelompok awal, banyak orang yang menyelesaikan kelompok pemulihan melanjutkan ke grup awal dari awal. Kelompok awal membantu anggota untuk melakukan hal itu memulai dari awal. Dukungannya berbagi, kepedulian, dan pengambilan resiko yang dapat dialami dalam kelompok yang baru memulai. Kemudian, kelompok awal dapat bertahan selama beberapa bulan. Mereka dapat dibuka dan bertahan tanpa batas waktu. Kemudian, kategori ketiga dari kelompok perceraian adalah kelompok parenting, yang dimaksud untuk membantu menceraikan orang tua yang single parent dan proses parenting bersama. Grup untuk orang tua tunggal dan orang tua tanpa hak asuh dilakukan di gereja, pusat kesehatan mental, dan sekolah. Kemudian yaitu penyaringan. Saat mendirikan kelompok perceraian, pemimpin harus jelas tentang kelompok itu, jenis dan tujuannya. Kemudian grup pemulihan perceraian terdiri dari anggota yang sedang dalam proses perceraian atau baru-baru ini bercerai dan masih sangat berduka karena kehilangan pasangan hidupnya yang dulu pernah bersamanya. Gitu. Kemudian untuk kelompok ini, pemimpinnya ingin memastikan bahwa anggota tidak terlalu kesakitan siap untuk masuk ke dalam grup. Kemudian beberapa orang membutuhkan waktu dengan konselor individu sebelum bergabung dengan grup pemulihan. Saya Naimatun Nuria Yulia Saputri. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran kelompok dan durasi sesi. Kelompok ini tidak boleh lebih dari 8 orang karena pasti ada waktu bagi setiap orang untuk berbagi. Nah, seringkali kelompok ini hanya memiliki 3 atau 4 anggota saja, yang tidak masalah karena para anggotanya itu biasanya mau berbicara tentang masalah mereka. Nah, sesi biasanya itu berlangsung sampai 1,5 jam dan 2 jam. Kemudian ada keahlian khusus. Nah, seorang pemimpin kelompok pemulihan ini harus memiliki pengetahuan mendalam tentang konseling duka dan tidak takut tentang rasa sakit yang emosional yang akan dia tunjukkan. Juga pemimpin harus memiliki keterampilan dalam konseling individu. Nah, karena pemimpin ini sering bekerja dalam satu waktu dengan anggota lainnya, maka bekerja dengan satu orang ini
pada satu waktu biasanya cukup efektif jika pemimpin menggunakan teori yang dapat diterapkan pada anggota lain. Kemudian ada contoh kasus di sini adalah remaja pecandu alkohol. Nah, remaja pecandu alkohol yang tumbuh dalam keluarga pecandu alkohol ini seringkali itu memiliki masalah yang berasal dari semua kekacauan atau kegilaan yang terjadi selama masa kanak-kanak. Kelompok ini di sini menyediakan tempat yang sangat baik bagi orang-orang untuk mendengar bahwa mereka tidak sendirian dan bahwa orang lain memiliki perasaan, ketakutan, dan kebiasaan yang sama dengan yang mereka miliki. Nah, jenis grup yang dapat diterapkan di sini adalah satu itu kelompok pendukung tanpa pemimpin. Kemudian yang kedua adalah kelompok pendukung yang dipimpin pemimpin. Yang ketiga ada kelompok terapi. Selanjutnya adalah proses penyaringan. Di sini proses penyaringan itu berfungsi sebagai diantaranya adalah untuk memastikan anggotanya itu pantas. Nah, kemudian pemimpin ini memastikan bahwa setiap calon anggotanya itu dapat berfungsi dalam kelompok. Nah, calon anggotanya tidak boleh sangat membutuhkan sehingga terapi individu ini akan lebih membantu daripada terapi kelompok. Kemudian kelompok pendukung dapat datang lebih awal dalam pemulihan seseorang dan dapat membantu orang tersebut menjadi sadar akan masalah yang dia miliki, atau juga dapat datang ketika seseorang itu dalam tahap pemulihan selanjutnya. Dan pemimpin kelompok pendukung untuk ACOA ini ingin memastikan anggotanya siap berada dalam kelompok. Kemudian ukuran kelompok. Untuk kelompok pendukung pecandu alkohol yang dipimpin oleh pemimpin itu berkisar 8-12 anggota. Itu baik karena pemimpin ingin anggotanya itu berbagi dan mendukung satu sama lain. Kelompok terapi pecandu alkohol ini tidak boleh memiliki lebih dari 6 anggota dan mungkin terkecil hanya 4 anggota saja karena anggotanya itu seringkali menangani masalah emosional yang menyakitkan. Lebih baik bahwa kelompok ACOA ini bertahan setidaknya 2 jam karena biasanya sebagian besar itu memiliki banyak hal yang bisa dibagikan. Kemudian jumlah sesi. Kelompok pendukung ACOA ini seringkali merupakan grup terbuka sehingga mereka bertahan tanpa batas. Sedangkan untuk kelompok terapi tertutup ini berlangsung dari 8 hingga 15 sesi dan dapat diperpanjang jika pemimpin merasa lebih banyak waktu yang akan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Miftahul Jannah, ingin mempresentasikan tentang keahlian khusus. Di sini ada 5 poin. Yang pertama yaitu setiap pemimpin kelompok ACOA harus memiliki pengetahuan yang luas tentang alkoholisme dan pengaruhnya terhadap anggota keluarga. Poin yang kedua, seorang pemimpin pasti perlu memahami masalah seperti kepercayaan, keintiman, rasa malu, rasa bersalah, dan pengabaian yang mengganggu sebagian besar ACOA. Poin yang ketiga yaitu pemimpin harus siap menghadapi banyak rasa sakit emosional dan amarah. Poin yang keempat yaitu menggunakan TA tampaknya memberi anggota pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka sekarang dan ketika mereka tinggal dengan orang tua alkoholik. Poin yang kelima yaitu kegiatan seperti patung keluarga atau psikodrama sangat berharga jika dilakukan oleh seorang pemimpin yang terampil yang dapat menangani materi emosional yang dihasilkan. Kemudian ada masalah multikultural dalam kelompok. Seringkali pemimpin perlu dipersiapkan untuk menghadapi perbedaan seperti ras, agama, dan orientasi seksual. Anggota dari latar belakang budaya dan sosial yang berbeda kemungkinan akan memiliki perspektif dan nilai yang berbeda. Dan pemimpin perlu bersiap untuk menghadapi perbedaan ini
jika perbedaan tersebut menyebabkan ketegangan atau kebingungan di antara anggota. Ketika perbedaan jelas terlihat, pemimpin harus memutuskan apakah akan fokus pada perbedaan yang muncul. Keputusan untuk menunjukkan perbedaan budaya di antara anggota sangat bergantung pada tujuan kelompok. Kemudian ada contoh. Kelompok ini terdiri dari siswa baru, baik perempuan maupun laki-laki di sekolah menengah. Pemimpin, sekarang setelah kita berkenalan dan menghabiskan waktu minggu lalu membicarakan tentang beberapa minggu pertama Anda di sekolah baru, saya pikir kita mungkin berbicara tentang bagaimana Anda berteman di sini. Ada pemikiran atau komentar tentang bagaimana Anda lakukan dengan persahabatan. Kemudian ada seorang siswi yang bernama Ami berkata, "Sangat sulit datang ke sekolah baru. Ibuku berpikir pesta untuk beberapa teman sekelasku akan membantuku mendapatkan beberapa teman. Saya tidak berpikir ada orang yang akan datang." Kemudian ada leader yang berkata, "Itu topik yang bagus. Kami akan kembali ke hal yang itu." Kemudian ada siswa lagi yang bernama Pete. "Saya sering nongkrong di mana orang-orang bermain basket. Suatu hari, saya hanya mengambil bola dan mencoba keranjang dari samping. Kesal, tapi langsung saja mereka memintaku untuk bermain. Aku sudah punya teman baru." Kemudian pemimpin berkata, "Jadi Pete, Anda menemukan bahwa dengan sikap tegas Anda diterima. Bagaimana dengan orang lain?" Kemudian Kameko berkata, "Saya tidak pernah bisa melakukan itu. Di negara saya, kami diajari untuk bersabar. Tunggu dan teman-teman akan datang kepada Anda." Kemudian ada siswa lagi bernama Lian berkata, "Saya seperti Kameko. Orang tua saya telah mengajari saya bahwa saya dapat menyinggung perasaan orang dengan terlalu memaksa. Jadi, saya juga menunggu sampai seseorang mencari saya." Pemimpin berkata, "Tampaknya bagi Lian dan Kameko, cara Anda dibesarkan mungkin berperan dalam tidak berteman. Mungkin beberapa dari Anda dapat berbagi pemikiran tentang bagaimana budaya Amerika bekerja dalam hal mencari teman. Dalam contoh ini, perbedaan budaya pasti muncul. Pemimpin memutuskan untuk fokus pada perbedaan ini, karena itu dapat membantu Lian dan Kameko." Kemudian ada contoh lagi. Dalam contoh ini, pemimpin, seorang pendeta yang terlatih dalam konseling, memimpin kelompok eksplorasi nilai-nilai pranikah untuk umat ini di lingkungan perkotaan yang besar. Ada 5 pasangan dari berbagai latar belakang budaya. Pemimpin telah menghabiskan waktu secara pribadi dengan setiap pasangan, membahas rencana pernikahan mereka dan apa yang mungkin ingin mereka peroleh dari partisipasi dalam 6 sesi kelompok ini. Di sini ada 10 menit memasuki sesi kedua. Pemimpin berkata, "Joe, sepertinya Anda ingin mengatakan sesuatu." Joe berkata, "Sally dan saya berbicara tentang betapa pentingnya bagi kami untuk memikirkan cara memiliki anak sejak usia dini dan tetap membuat kami berdua tetap bekerja. Saya tidak berpikir itu akan mudah. Kami berdua bekerja. Saya tidak berpikir itu akan mudah. Kami berdua memiliki karir yang harus dibangun. Namun, kami tidak ingin menunggu untuk memiliki anak karena kami ingin menjadi orang tua muda." Kemudian, ada seseorang yang bernama Phil berkata, "Saya sebenarnya ingin tinggal di rumah dan membiarkan Peggy bekerja setelah cuti dia habis. Saya dapat mendirikan kantor di rumah dan menjadi sangat produktif."
Dia memiliki potensi penghasilan yang jauh lebih tinggi daripada saya. Abdul berkata, "Tapi kenapa Sally dan Peggy tidak tinggal di rumah untuk merawat anak-anak?" Itulah yang akan dilakukan Kamilah. Anak-anak membutuhkan ibunya, itu pekerjaan mereka. Kemudian pemimpin berkata, "Abdul, sudut pandang Anda sangat menarik dan saya pikir mungkin berasal dari latar belakang budaya Anda." Abdul berkata, "Pasti," dengan nada yang agak dogmatis. "Peran seorang wanita harus ada untuk suami dan anak-anaknya. Dia seharusnya..." Kemudian pemimpin berkata, "Abdul, biarkan aku menyela. Menurut saya, ada perbedaan yang jelas di sini berdasarkan nilai-nilai budaya. Daripada menyajikan pandangan Anda sebagai hukum, saya pikir akan lebih baik dan membantu untuk mendengar bagaimana budaya Anda memandang wanita dan anak-anak. Dan kemudian Anda dapat mendengar bagaimana Phil, Joe, dan yang lainnya di sini melihat peran wanita berdasarkan pendidikan atau keinginan budaya mereka atau apa yang kamu miliki." Di sini, pemimpin dengan cepat mengintervensi ketika anggota mengekspresikan pandangan budaya yang berbeda dan memutuskan bahwa berfokus pada perbedaan akan bermanfaat. Pemimpin juga ingin mencegah dengan mencoba membuat Abdul mengerti bahwa orang lain di ruangan itu memiliki nilai-nilai yang sangat berbeda dengannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Karim akan melanjutkan presentasi. Ya, di sini adalah contoh dari masalah dalam kelompok multikulturalisme, bisa dilihat sendiri percakapannya. Ini adalah versi kedua dari kelompok yang membicarakan rencana mereka setelah lulus SMA. Kemudian materi selanjutnya adalah kelompok multikulturalisme yang sebenarnya atau sejati. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, beberapa pemimpin kelompok membentuk kelompok multikulturalisme atau memimpin kelompok dari orang-orang yang budaya berbeda. Kelompok multikulturalisme yang akan difokus terutama pada perbedaan budaya. Jadi fokus dari kelompok ini adalah perbedaan budaya pada setiap anggotanya. Kemudian peran pemimpin di sini untuk memfasilitasi diskusi, membantu anggota mempelajari budaya lain. Jadi pemimpin memfasilitasi diskusi antara kelompok, membantu kelompok saling mempelajari budaya satu sama lain. Akan ada contoh, akan saya tampilkan contoh kelompok. Ada kelompok di sini, kelompok multikulturalisme di kampus yang dipimpin oleh seorang profesor studi agama dari Timur Tengah serta seorang menteri kampus. Tujuannya kelompok ini adalah untuk mendiskusikan kepercayaan budaya yang berasal dari berbagai agama dan dampaknya terhadap anggotanya. Dalam perekrutan anggota, para pemimpin menekankan bahwa tujuan kelompok lebih dari sekedar penukaran informasi. Para anggota diminta untuk berpasangan untuk mendiskusikan bagaimana keyakinan agama dan budaya mereka telah dibentuk dalam kehidupan mereka. Mereka diberitahu bahwa jika mereka kembali ke kelompok besar, masing-masing akan diminta untuk memperkenalkan pasangan mereka. Peran pemimpin adalah untuk memfasilitasi diskusi seperti yang telah dibicarakan tadi. Berikut ini adalah contoh dari kelompok di kampus tadi. Pemimpin menyuruh anggotanya untuk saling memperkenalkan diri. Nah, di sini Jenny mendapat informasi dari Jaya, berpasangan dengan Jaya, bahwa Jaya adalah seorang yang berasal dari Pakistan. Kemudian sedangkan Jaya mendapatkan informasi dari Jenny bahwa Jenny adalah seorang Kristen tapi sekarang mempelajari aliran Buddha. Lalu ada juga Yolanda yang berpasangan dengan Tani dan Ini. Yolanda dibesarkan dari keluarga Kristen, namun ketika ibunya menikah dengan seorang Islam,
Belanda mengikuti aliran Muslim. Jadi bisa disimpulkan, saat memimpin kelompok yang terdiri dari orang-orang yang berbeda budaya, pemimpin perlu memahami budayanya terlebih dahulu dan cara mereka berada dalam kelompok. Singkatnya, bahwa pemimpin yang efektif harus banyak memikirkan kebutuhan individu anggotanya. Masalah keragaman dan multikulturalisme yang dihadapi seorang pemimpin ditentukan oleh tujuan kelompok. Kadang masalah ini dapat mempengaruhi dinamika grup atau kelompok. Meskipun tidak realistis untuk mengharapkan bahwa pemimpin kelompok dapat mengetahui setiap dimensi dan warga budaya tertentu, kami berharap pemimpin terus membaca dan mendiskusikan masalah ini, memperluas pemahaman dan memperluas kerangka acuan. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan.